Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Tamnita Fatwa Nayuna. Saya mahasiswa UINSU, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 5. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman membahas mengenai analisis media massa. Ada 2 poin penting yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, yang pertama itu ada analisis isi dan yang kedua ada analisis farming. Analisis isi merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematik, objektif, dan komunikatif terhadap pesan yang tampak. Analisis isi mengupas suatu teks dengan objektif untuk mendapatkan gambaran dari suatu isi dengan apa adanya tanpa ada campur tangan peneliti. Hasil analisis isi benar-benar mencerminkan isi dari suatu teks dan bukan akibat dari subjektivitas peneliti. Nah, untuk mendapatkan hasil yang objektif, ada 2 aspek penting yang harus diperhatikan, yaitu aspek validitas dan aspek reliabilitas. Validitas berkaitan dengan apakah analisis isi mengukur apa yang benar-benar diukur. Nah, sementara reliabilitas berkaitan dengan apakah analisis isi akan menghasilkan temuan yang sama walaupun dilakukan oleh orang yang berbeda. Analisis isi dapat juga dikatakan sebagai suatu teknik penelitian terhadap isi atau makna pesan komunikasi berdasarkan data-data yang tersedia untuk dibuat kesimpulannya. Nah, analisis isi merupakan teknik penelitian untuk memperoleh gambaran isi pesan komunikasi massa secara objektif, sistematik, relevan, dan secara sosiologis. Uraian dan analisisnya dapat menggunakan tata cara pengukuran kualitatif ataupun kedua-duanya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat dan tujuan dari analisis isi. Nah, apa saja sih? Oke, yang pertama, analisis isi dapat mendeskripsikan dan membuat perbandingan terhadap isi media. Dan yang kedua, membuat perbandingan antara isi media dengan realitas di sosial. Nah, yang ketiga, isi media merupakan refleksi dari nilai-nilai sosial dan budaya sistem kepercayaan masyarakat. Yang keempat, untuk mengetahui fungsi dan efek dari media. Yang kelima, untuk mengevaluasi media performance. Dan yang terakhir, untuk mengetahui apakah ada bias dari media tersebut. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai analisis isi. Kita akan lanjut penjelasan berikutnya mengenai analisis farming. Oke, analisis farming digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Nah, cara pandang dan perspektif itu pada akhirnya akan menentukan fakta apa yang diambil dan bagaimana bagian mana yang akan ditonjolkan dan dihilangkan serta hendak dibawa kemana berita tersebut. Farming merupakan metode penyajian realitas di mana kebenaran tentang suatu kejadian tidak diingkari secara total, melainkan dibelokkan secara halus dengan memberikan penonjolan terhadap aspek-aspek tertentu dengan menggunakan istilah-istilah yang mempunyai konotasi tertentu dan dengan bantuan foto, karikatur, dan alat ilustrasi lainnya. Dengan kata lain, bagaimana realitas dibingkai, dikonstruksi, dan dimaknai oleh media. Proses pembentukan dan konstruksi realita tersebut, hasil akhirnya ada bagian-bagian tertentu yang ditonjolkan dan ada bagian-bagian lain yang disamarkan atau bahkan dihilangkan. Nah, aspek yang tidak ditonjolkan kemudian akan terlupakan oleh halayak karena halayak digiring pada suatu realitas yang ditonjolkan oleh media tersebut. Nah, farming adalah sebuah cara bagaimana peristiwa disajikan oleh media, ditambah pula dengan berbagai kepentingan. Maka konstruksi realitas politik sangat ditentukan oleh siapa yang memiliki kepentingan dengan berita tersebut. Farming digunakan media untuk menonjolkan atau memberikan penekanan aspek tertentu sesuai kepentingan media. Nah, akibatnya hanya bagian tertentu saja yang lebih bermakna, lebih diperhatikan dan dianggap penting, dan lebih mengena dalam pikiran halayak. Itulah tadi penjelasan saya mengenai analisis media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.